Halo para sobat, saya Andrew Jaya. Welcome to my channel. Pertama-tama saya ingin meminta maaf dulu kepada para sobat karena sudah lama sekali tidak mengupload video, sekitar sudah berbulan-bulan yang lalu lah. Dikarenakan kesibukan saya di dunia nyata dan juga saya berharap pandemi corona ini segera berakhir dan kita semua diberikan kesembuhan oleh yang di atas. Amin. Di video hari ini saya skip dulu membahas masalah tentang makanan ataupun masalah pembunuhan, crime dan lainnya. Kita akan memfokuskan cerita seram yang diceritakan oleh salah seorang sobat saya. Oke, daripada tunggu berlama-lama, langsung saja kita cerita seram ini diceritakan oleh salah seorang teman saya yang bernama Indra. Cerita ini sudah cukup lama, sekitar 17 tahun yang lalu. Pada waktu itu Indra baru saja ingin merayakan kelulusan 6 SD-nya. Indra di situ tergolong murid baru karena baru saja bersekolah 1 tahun di situ, dikarenakan orang tuanya yang berpindah tugas ke daerah tersebut. Jadi sekolah Indra ini memiliki lahan yang cukup luas, memiliki lapangan basket, sepak bola, voli, musola, bahkan ada aula. Di belakang sekolahnya Indra ini terdapat satu danau kecil yang begitu indah namun asri. Sisi negatifnya sekolah Indra ini, jarak dari pemukiman warga ke sekolah ini terbilang lumayan jauh. Bahkan pada saat malam hari terdengar suara-suara aneh, penampakan aneh, dan gilanya lagi adanya orang yang mencoba uji nyali ataupun mencari ilmu kebatinan di situ. Tidak jarang juga penjaga sekolah mengusir orang-orang yang nakal dan ditemukannya berbagai macam sesajen dari hal yang wajar dan sampai dengan yang tidak wajar. Dikarenakan penerangan yang minim, di beberapa sudut saja yang ada penerangan di sekolah tersebut, menambahkan suasana yang mencekam. Malah semakin larut dan api unggun pun sudah dinyalakan. Kata sambutan pun dimulai dari kepala sekolah yang memberi himbauan kepada anak-anak agar tidak berkeliaran sembarangan di sekolah tersebut. Akhirnya sambil bernyanyi-nyanyi, membacakan surat dari para sahabat dan bermain kembang api, tepat pukul 10 malam Indra pun kembali ke kelasnya dan disusul dengan teman-teman geng lainnya. Mereka pun bercanda gurau di situ, bercerita-cerita masalah pacar, masalah wanita, segala macam, film, kartun, dan sampai kepada salah seorang temannya mulai bercerita horor di sekolah tersebut. Cerita ini dimulai ketika 20 tahun yang lalu sebelum sekolah ini berdiri. Terjadi 4 kasus pembunuhan yang dialami oleh bocah sekitar umur 10 tahun yang ditumbalkan oleh warga daerah tersebut. Dikarenakan warga daerah tersebut menganut ajaran sesat. Sampai sekarang jasad anak-anak tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Dan konon katanya kalau kita semakin takut kepada mereka, maka mereka akan semakin mendekat kepada kita. Dikarenakan aura rasa takut kita akan menjadi santapan yang lezat bagi mereka. Tiba-tiba saja jendela tertutup dengan sangat kencang, menandakan hari mau hujan dan langit di luar pun sangat mendung. Indra pun kebelet kencing dan mengajak para sobatnya untuk, "Woi, ada yang mau kencing nggak?" Para sobatnya bisa ketawa, "Gak berani sendirian," katanya. Takut. Indra yang merasa kesal pun akhirnya berjalan sendiri ke arah WC tersebut. Untuk ke WC-nya sendiri dari kelas ke WC itu jaraknya lumayan jauh para sobat. Di situ pun banyak sekali pohon-pohon besar lainnya dan Indra pun cuma bermodalkan senter kecil untuk menyorot jalanan yang gelap itu. Tiba-tiba saja hujan semakin deras. Indra pun akhirnya berlari kecil untuk supaya cepat sampai ke WC tersebut. Pada saat pertengahan jalan, dia melihat ada sebuah sosok lah tepatnya di bawah pohon besar tersebut. Akhirnya ya siapa lah ini kan? Itu bukannya Budi ya? Woi Bud,
"Lu kok cepat bener sini? Lu mau kencing juga ya?" Budi pun hanya bisa terdiam sambil menunduk ke bawah kepalanya. "Lu kok ditanya gak jawab sih? Lu mau kencing ya?" Budi masih terdiam. Akhirnya si Indra pun, "Bud, saya duluan ya, sudah kebelet nih." Akhirnya dia pun berlari kecil. Sekitar 5 langkah dia berlari. Dia kembali lagi melihat ke belakang. Tiba-tiba saja Budi di situ melihat ke arah Indra sambil melotot dan jarinya menuju ke Indra. Sambil Indra pun yang merasa agak sedikit creepy ya, bisa dibilang sedikit ngeri, berlari, cuman bisa berlari lebih kencang ke arah WC tersebut. Akhirnya Indra pun sampai ke WC tersebut dengan penerangan yang seadanya. Jadi di WC tersebut penerangannya pun tidak begitu terang, cuma secukupnya aja, asal nampak jalan, tidak jatuh, tidak terpleset, itu pun sudah oke. Indra pun mencoba masuk di WC, ternyata di situ sudah ada 4 orang. Nah, jadi ceritanya WC-nya si Indra ini terdiri dari WC berdiri ya, WC berdiri. Cuman yang di tengahnya itu biasa kan ada saluran airnya. Jadi begitu kencing, agak mengalir ke saluran yang paling bawah gitu kan. Nah, ceritanya ini ada 5 WC, yang 1, 2 sudah terisi, 4 sama 5-nya ini sudah terisi sama anak laki-laki. Nah, sisa yang bagian tengahnya ini belum terisi nih. Jadi Indra segera aja masuk situ kan, dibuka sleting, akhirnya tersalurkan juga kencing yang sudah lama dia tahan ini. Setelah itu Indra pun bersiap-siap untuk menutupi sletingnya dan sambil dia melihat kanan kiri. Tapi kok perasaan 4 orang anak ini kok nggak saya kenal, siapa dia? Tiba-tiba saja bau anjir mulai terasa di sontak. Indra pun kaget dan melihat ke kiri dan kanannya lagi. Tiba-tiba saja para 4 orang anak laki-laki tersebut melihat Indra secara perlahan-lahan. Muka keempat anaknya tersebut pucat putih, matanya bolong, cuman bisa melihat kegelapan di matanya tersebut, dan mulutnya sambil mengangguk besar. Indra pun yang merasa sangat ketakutan mencoba memberanikan diri untuk mencoba melarikan diri dari situ. Dia membalikkan badan, dan sialnya lagi ternyata di baliknya itu ada sebuah sosok yang sangat besar. Baju putih, lengan panjang, dan lengannya itu ibaratnya tuh kayak pergelangan baju orang Jepang gitu, lebar ininya. Dia kayak gini, makhluk besar itu, mukanya seram, keriput warna hitam, gigi taringnya mencekam kayak gini, dan di jari-jarinya ini sudah terdapat benang yang mengendalikan 4 orang anak tersebut. Indra yang hanya bisa menatap makhluk itu, akhirnya pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Samar-samar Indra mendengarkan ada suara orang yang memanggil nama dia. Indra, Indra, Indra. Indra pun yang terbangun. Sekelilingnya dikelilingi oleh teman-temannya, guru, dan adanya penjaga sekolah di situ. Indra pun bertanya, apa yang terjadi? Teman-teman itu pun menjelaskan kalau bahwa Indra seperti orang linglung berjalan sendiri ke arah danau di belakang sekolah itu. Penjaga sekolah pun akhirnya angkat bicara bahwa Indra telah diseret oleh makhluk sosok yang besar, hitam, berbaju putih, sambil mengendalikan badan Indra tersebut. Penjaga sekolah itu pun melihat Indra, beruntung Indra masih bisa diselamatkan oleh penjaga sekolah. Penjaga sekolah bercerita kalau makhluk besar tersebut emang penunggu danau tersebut. Jadi warga-warga yang dulu yang ajaran sesat yang menumbalkan, nah mereka itu menumbalkan ke makhluk itu. Jadi makhluk itu emang sudah overpower sekali. Jadi ibaratnya kayak jin lama penghuni situ, ditambah lagi tumbal dari ajaran sesat itu, tambah overpower lagi. Warga-warga di situ bukannya diam, tapi sudah mencoba mengusir
Tapi apa daya, mereka belum bisa mengusir sampai saat ini. Setelah lulus dari SD, Indra pun berpindah ke kota lain mengikuti orang tuanya. Sampai sekarang Indra tidak pernah lagi berkunjung ke SD-nya tersebut dan tidak tahu lagi kisah lainnya di sekolah tersebut. Sekian dulu cerita serem hari ini, dan bakal banyak lagi cerita serem lainnya. Jadi pantengin terus channel saya, oke? See you.